Jumpa lagi dengan saya. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu ya. Oke, di video kali ini aku membahas untuk gagal bayar di aplikasi pinjaman online yaitu KTA Kilat ya. Soalnya dari teman-teman udah banyak nih yang menanyakan untuk gagal bayar di aplikasi tersebut. Oke, yang pertama aku bahas dari aplikasinya dulu ya. Untuk aplikasi KTA Kilat ini legal ya, bisa Anda cek di website resminya OJK ya, untuk daftar fintech banking berizin ya, seperti itu. Anda bisa cari di situ untuk nama sistem elektroniknya yaitu KTA Kilat, lalu untuk alamat websitenya yaitu di www.pendanaan.com ya, lalu untuk nama perusahaannya yaitu PT Pendanaan Teknologi Nusa ya. Berarti untuk aplikasi KTA Kilat ini legal ya guys. Oke, lalu buat teman-teman, ini yang sering ditanyakan ya untuk resiko gagal bayarnya. Ini yang pertama, satu ya, panik ya, takut ini saat ditelepon bingung harus jawab apa, harus bagaimana ya, seperti itu. Lalu yang kedua, ini soal dendanya ya, atau bunganya. Kalau terlambat pastinya denda berjalan, semakin lama semakin besar ya, seperti itu. Lalu yang ketiga ini dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Dari teman-teman juga banyak yang menanyakan apakah bakalan didatengin, seperti itu. Lalu yang ketiga pengaruh ke riwayat kredit ya. Yang keempat maksud saya pengaruh ke riwayat kredit, seperti itu. Oke, yang pertama pastinya kalau untuk gagal bayar, telat bayar ya, pastinya Anda akan diteleponin ya, ditagih lewat telepon, lewat SMS ataupun pesan WhatsApp. Ini dari teman-teman banyak ya yang bingung harus jawab gimana, harus bagaimana kan, seperti itu. Kalau menurut saya kalau Anda bingung mau jawab apa, harus ngomong apa, mendingan gak usah direspon ya, seperti itu. Soalnya sekarang kalau mungkin dijawab pun Anda bingung harus jawab apa kan, seperti itu. Mungkin kalau nggak direspon, biasanya kalau nggak diangkat, mungkin bisa menghubungi ke kontak darurat ya, seperti itu. Makanya sebelum menghubungi ke kontak darurat, Anda kondisikan dulu atau Anda kasih tahu dulu ya temannya atau saudaranya yang dijadikan kontak darurat itu siapa. Anda kasih tahu kalau Anda sekarang sedang telat bayar di pinjol, seperti itu ya, supaya nggak ikut-ikutan panik, seperti itu. Lalu yang kedua, yang telat bayar takut ya dendanya makin besar, makin bertambah. Oke, memang kalau kita telat bayar, pastinya ya denda semakin bertambah, semakin hari semakin banyak, seperti itu. Tapi kalau menurut saya Anda nggak perlu panik ya, Anda nggak usah mikirin denda ya atau bunganya, seperti itu. Sedangkan saat ini Anda untuk membayar pokok pinjamannya aja nggak ada uang, seperti itu. Jadi ngapain Anda harus mikirin dendanya yang semakin lama semakin bertambah, seperti itu. Kalau saya sih yakin ya, semua orang punya itikat baik untuk membayar, seperti itu. Tapi berhubung saat ini Anda tidak mampu ya, tidak ada kemampuan untuk membayar, jadi Anda memutuskan untuk gagal bayar, seperti itu. Memang Anda lebih baik putuskan untuk gagal bayar daripada Anda beresiko mungkin Anda minjem lagi untuk bayar, atau dalam arti Anda utang untuk bayar utang ya, atau tutup lubang gali lubang. Menurut saya mending Anda putuskan untuk gagal bayar ya, seperti itu. Jadi kalau Anda takut telat bayar lalu dendanya makin bertambah, itu menurut saya nggak usah dipikirin ya. Anda nggak usah mikirin denda yang semakin banyak. Justru ya, suatu saat Anda punya rezeki ya, punya uang, Anda bisa negosiasi ya, minta keringanan, yaitu bayar pokok pinjamannya aja lunas, seperti itu. Jadi Anda minta keringanan potongan bunga 100% dan denda 100%. Jadi hanya bayar pokok pinjamannya aja, seperti itu. Soalnya udah ada beberapa orang ya yang negosiasi dan itu bisa ya. Jadi udah telat bayar lama lalu negosiasi minta keringanan, yaitu hanya bayar
pokok pinjamannya aja atau sesuai dengan yang Anda terima dulu. Misalkan Anda dulu minjem uang 1.200.000 atau 1 juta berapa, jadi Anda cukup bayar yang uang diterima aja dulu, Anda nerima pinjamannya itu berapa, jadi tanpa denda ataupun bunga seperti itu. Lalu yang ketiga yang sering ditanya yaitu soal apakah akan dikunjungi ke rumah ya, seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini ya, untuk KTA Akhilat sebelumnya juga udah pernah aku bahas ya, sebelumnya udah lama yang udah telat bayar 3 bulan, 4 bulan sampai dengan 1 tahun pun sejauh ini belum ada yang dikunjungi ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman kalau telat bayar di aplikasi ini belum ada DC lapangannya ya. Jadi sejauh ini belum ada yang dikunjungi seperti itu. Tapi mungkin dari teman-teman mungkin udah pernah ada yang dikunjungi ya. Bisa kalian tulis di kolom komentar ya, supaya teman yang lain tahu, ada juga masukan untuk saya. Tetapi yang jelas untuk saat ini saya belum dapat informasi ya, kalau yang gagal bayar di aplikasi KTA Akhilat ini ada yang dikunjungi ke rumah, itu belum ada. Jadi intinya belum ada DC lapangannya ya, seperti itu. Oke, lalu yang keempat ini soal pengaruh ke riwayat kredit ya, seperti itu. Mungkin buat teman-teman yang masih nanyain pengaruh nggak sih ke riwayat kredit, yang jelas pastinya pengaruh ya. Kalau nanyain ke riwayat kredit ini buat teman-teman mungkin yang masih menjaga nama baik ya, atau masih pengen ngutang lagi seperti itu. Biasanya yang telat bayar di pinjol akan takut ya, mungkin mengajukan pinjaman ke bank atau mau kredit rumah, itu takut ditolak ya, seperti itu. Memang pengaruh ya, kalau gagal bayar mungkin Anda mau mengajukan ke pinjaman di tempat lain, ada kemungkinan akan ditolak ya, seperti itu. Jadi menurut saya kalau buat teman-teman yang masih menjaga nama baik ya, mungkin Anda suatu saat punya rezeki ya, mungkin Anda bisa negosiasi ya untuk bayar pokok pinjamannya aja, seperti itu. Jadi yang jelas kalau Anda sekarang gagal bayar, kalau menurut saya nggak usah panik ya, seperti itu. Jadi kalau untuk denda semakin bertambah, itu Anda nggak usah mikirin dendanya ya, soalnya ntar Anda bisa negosiasi untuk bayar pokok pinjamannya aja. Lalu untuk dikunjungi ke rumah, sampai dengan sekarang ini pun belum ada yang dikunjungi ya. Yang udah telat bayar mungkin 1 tahun lebih, itu pun belum ada yang dikunjungi ya. Jadi belum ada DC lapangannya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya sedikit informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.